Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai tahapan sintesis protein yang terdiri dari transkripsi dan translasi. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Dayang Reni Putri. Saya Diva Nafisati Zahra. Saya Muhammad Abdan Syakuron. Saya Wardah Sahila. Saya Yunita Aulia. Akan membahas mengenai yang pertama yaitu sintesis protein, yang kedua yaitu transkripsi, yang ketiga proses dari transkripsi, yang keempat translasi, yang kelima proses translasi, dan yang keenam yaitu perbedaan antara transkripsi dan translasi. Untuk yang pertama yaitu sintesis protein. Nah, sintesis protein ini adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein ini berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Tahapan sintesis protein ini terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan tahapan translasi. Transkripsi adalah proses menyalin salah satu untai dengan menjadi mRNA. Penyalinan dilakukan karena lokasi DNA di nukleus, sementara proses pembentukan protein di ribosom yang terletak pada sitoplasma. Karena DNA tidak mampu bergerak ke ribosom, maka DNA butuh penggerak mRNA untuk ke DNA, menyalin kode genetik, lalu memindahkan salinan DNA ke ribosom. Maka mRNA disebut pembawa pesan. Oke, lalu di sini ada bagaimana sih proses dari transkripsi itu. Proses transkripsi sendiri pada sel prokariotik itu secara umum hampir sama dengan yang terjadi di sel eukariotik. Dan di proses transkripsi ini terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama yaitu inisiasi atau proses permulaan dari transkripsi DNA, di mana terjadi ketika enzim polimerase mengikat ke wilayah gen yang disebut sebagai promotor DNA. Lalu setelah mengalami pengikatan, RNA polimerase akan terikat di tempat awal polimerisasi atau tapak inisiasi yang biasa disebut dengan inisiasi site. Kemudian nukleosida pertama akan diletakkan di tapak inisiasi dan sintesis RNA pun segera dimulai. Lalu yang kedua di sini ada tahapan elongasi atau perpanjangan, di mana pengikatan enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya pada untai DNA cetakan membentuk kompleks transkripsi yang terdiri atas A, U, G, dan juga C. Selama sintesis RNA berlangsung, kompleks transkripsi akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan sehingga tiap nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang. Dan yang tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu terminasi, yaitu berakhirnya polimerisasi RNA ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerase beserta kofaktor dari untai DNA cetakan. Begitu pula dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal ini terjadi karena RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut terminator. Untuk hasil transkripsi sendiri yaitu mRNA dengan kode pasangannya terdapat pada rantai sense DNA. Rantai RNA yang mengandung kode ini disebut sebagai kodon. Setelah proses transkripsi selesai, maka mRNA akan segera bergerak meninggalkan inti sel menuju sitoplasma untuk melakukan proses selanjutnya yaitu translasi. Nah, jadi di sini tuh ada 2 jenis promotor, yaitu promotor eukariotik dan juga promotor prokariotik. Untuk promotor prokariotik sendiri, yaitu promotor TDD dengan 2 urutan pendek pada posisi min 10 dan
min-35 di hulu dari lokasi awal transkripsi. Urutan di min-10 disebut kotak Bripnow atau elemen min-10 dan TDD 6 nukleotida TAT-AAT. Kemudian kotak Bripnow penting untuk memulai transkripsi pada prokariota. Urutan lain di min-35 yang terdiri dari TTGACA. Lalu promotor eukariotik, yaitu biasanya terletak di hulu gen dan memiliki beberapa kilobase jauhnya dari lokasi awal transkripsi. Banyak promotor eukariotik mengandung kotak TATA dengan urutan TATAAA yang kemudian mengikat protein pengikat TATA yang membantu pembentukan kompleks transkripsi RNA polimerase. Kotak ini dekat dengan situs awal transkripsi. Yang selanjutnya yaitu translasi. Translasi ini adalah proses penerjemahan urutan nukleotida atau kodon yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Nah, translasi ini hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan pada rRNA dan tRNA tidak mengalami translasi. Proses translasi ini terjadi pada sitoplasma, tepatnya di ribosom yang tersusun oleh rRNA dan beberapa macam protein. Pada translasi ini ada 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida atau adenin, urasil, sitosin, dan guanin yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida dan disebut kodon. Selanjutnya, beberapa asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan akan membentuk protein yang spesifik pula. Bagaimana proses translasi itu sendiri? Proses translasi terdiri atas 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Namun, pelekatan antara tRNA dengan asam amino. Aktivasi asam amino pada tRNA oleh sintase tRNA aminoasil. tRNA yang meningkatkan diri pada kodon mRNA yang dapat menentukan asam amino tertentu harus membawa hanya asam amino tersebut ke dalam ribosom. Tiap asam amino digabungkan dengan tRNA yang sesuai oleh suatu enzim yang spesifik yang disebut sintase tRNA aminoasil. Yang kemudian ada inisiasi. Tahap inisiasi dari translasi membawa bersama-sama mRNA, sebuah tRNA yang membuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Pertama, subunit ribosom kecil meningkatkan diri pada mRNA dan tRNA. Inisiator khusus subunit ribosom kecil melekat pada segmen leader pada ujung dari mRNA. Kemudian next ada elongasi. Pada tahap elongasi dari translasi asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Tiap penambahan mengakibatkan partisipasi beberapa protein yang disebut faktor elongasi dan terjadi dalam siklus 3 tahap. Yang pertama adalah pengenalan kodon mRNA pada tempat A dari ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang dapat masuk
membawa asam amino yang tepat. Yang kedua ada pembentukan ikatan peptida, molekul rRNA dari subunit ribosom besar berfungsi sebagai tisozim, mengkatalisis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang dari tempat P ke asam amino yang baru tiba di tempat A. Kemudian yang ketiga ada translokasi. tRNA di tempat A sekarang terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh, ditranslokasikan ke tempat P saat RNA berpindah tempat. Antikodon mRNA. Selanjutnya, mRNA bergerak bersama-sama dengan antikodon ini membawa kodon berikutnya untuk ditranslasi pada tempat A. Dan ada terminasi. Tahap akhir translasi adalah terminasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai tempat A di ribosom. Terdapat jenis kodon yang berperan sebagai kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop ini tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan dari transkripsi dan translasi. Pada tempatnya atau proses terjadinya yaitu transkripsi itu terjadi pada nukleus, sedangkan translasi itu terjadi di sitoplasma dengan bantuan ribosom. Yang kedua yaitu tahap transkripsi itu lebih awal. Tahap awal sintesis protein setelah proses replikasi DNA, sedangkan translasi yaitu tahap kedua proses sintesis protein setelah proses transkripsi. Dan yang ketiga yaitu tahap pemindahan informasi genetik. Transkripsi itu dari DNA ke RNA, sedangkan kalau translasi itu RNA ke protein. Selanjutnya yaitu perbedaan transkripsi, proses mengikat basa nitrogen, sedangkan translasi yaitu menyusun basa nitrogen menjadi 3 titik berupa kodon. Selanjutnya yaitu berperan dalam membentuk protein dari asam amino, sedangkan translasi yaitu berperan membentuk enzim-enzim. Dan yang terakhir, komponen yang terlibat dalam proses transkripsi yaitu DNA, RNA polimerase, dan faktor transkripsi. Sedangkan komponen yang terlibat dalam translasi yaitu mRNA, tRNA, dan ribosom. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi mengenai tahapan sintesis protein yang kami jelaskan tadi bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.